Pokoknya. Sekarang Bapak akhirnya jadi jaksa. Iya. Sampai kemudian menjadi jaksa agung. Nah ini ada headline ini Om, jadi agak kepo ini. Jaksa agung siap tuntut mati koruptor. Itu serius gak Pak? Ya serius, kan ada aturannya. Tetapi kan dalam kondisi yang kayak darurat begini, dia melakukan perbuatan itu ya harus sikat ya? Sikat habis. Ini yang menarik nih, kawal dana corona, Jaksa Agung _2, saya tak segan jika harus tindak pegawai kejaksaan. Iya, karena memang ada ceritanya nih. Gimana itu Pak? Ceritanya kan yang dulu itu kita punya TP4D. Apa sih katanya Pak, TP4D? Jadi tim pengawalan itu. Jadi itu proyek strategis nasional. Terus? Ini kan mulia, cita-cita yang mulia, tapi teman-teman di daerah, bukan di daerah aja, di sini juga begitu, ada yang menyalahgunakan lah. Kan jaksa itu jumlahnya hampir 10.000, ya yang nakal pasti ada. Nah itu dah yang mencoreng, maka saya bubarkan aja. Jadi waktu itu Pak Presiden bilang, udah saya bubarkan aja senang. Terus kemudian apa program ke depan? Ya saya akan bina Pak. Saya akan bina teman-teman jaksa. Tapi kalau tidak bisa dibina ya saya binasakan. Dan itu sudah terjadi. Nah ngomong soal bina dan binasakan ini banyak sekali yang mau kita gali dari Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wahid, The Miracle, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Tadi ngomong kalimat menarik itu Pak, sangat quotable itu. Kalau nggak bisa tak bina, ya tak binasakan. Iya. Itu tolong diperjelas Pak. Lebih banyak mana yang dibina sama dibinasakan itu? Ya, yang kalau masih bisa kita elus, kita perbaiki mentalnya. Ini kan integritas lah. Ya kira integritasnya kita bisa perbaiki, ya kita kasih reward itu. Tapi kalau dia tetap aja, daripada tetap mengganggu, ya apa boleh buat, ya ditendang. Dan memang harus begitu. Kalau ini Om, sehari-hari kan pasti Om tahu jaksa. Kalau jaksa kalau nggak diberi kasih hati, ya tahu sendirilah nakal-nakal gitu. Kan artinya masih ada lah jasa yang nakal-nakal yang hanya mengingat masa lalu begitu. Dan sekarang nggak. Kita bersihkan, ayo kita sama-sama membangun citra kembali kejaksaan. Serius nih, begitu saya dilantik, saya kumpul adik-adik, kakak-kakak, saya katakan, siapapun yang kalau kalian melawan hukum, dan tidak ada seorang pun kakak atau adik saya ikut-ikut cawe dalam penanganan perkara. Itu saya pesankan. Wih. Bukan apa-apa Mas. Iya Pak. Ini nama baik. Saya ingin cita-cita saya hanya ingin saya akan mengembalikan marwah kejaksaan yang dulu disegani. Ada berita Pak Jaksa Agung pernah bilang bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin _2, kalau kakak saya korupsi saya gebukin. Iya. Memang ngomong begitu Pak? Karena gini. Ini serius nih ngomongin. Betul. Saya kan selalu disebutkan bahwa saya adalah partai tertentu. Saya bilang, bagi saya itu jangankan partai, saudara pun saya gebuk kan. Jangankan partai, saudara pun saya gebuk. Kalau melakukan perbuatan ya pastinya begitu. Iya. Dan saya sudah nanya juga ke Pak Presiden, saya diangkat dari mana? Saya diangkat sebagai profesional. Artinya saya dipercaya bukan utusan apa-apa gitu. Dan saya akan pertahankan kondisi ini. Ya Pak, tapi selama Bapak berkarya atau berkarir di kejaksaan, termasuk sebagai Jaksa Agung sekarang ini Pak, apa kira-kira kasus yang paling berkesan Pak, yang paling berat atau? Ada juga sih. Beratnya seperti apa sih Pak beratnya? Beratnya tekanan-tekanan. Bukan tekanan darah tinggi rendah, bukan ya? Ya kalau Om Wahid kan tekanan darah tinggi soalnya. Itu nggak ada ya tekanan. Kebanyakan makan jeruk itu. Jadi itu tekanan dari mana-mana ya? Ya dari mana. Tapi yang paling pernah saya rasakan pada waktu saya
diangkat menjadi Aspitsus Aceh. Aspitsus. Begitu saya turun dari pesawat nih, SMS masuk. Waktu itu belum ada WA. SMS ya, Pak. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin, asisten pidana, masih ingat nih Mas, asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nanggro Aceh, dan diminta dalam waktu 2 kali 24 jam untuk meninggalkan Nanggro Aceh Darussalam. Wih. Itu tahun 2000, masih GAM lah. Oh iya, zaman-zaman Masih ini ya, itu, jam lagi gitu. seru-serunya tuh. Saya bilang, ya saya lapor ke Jatinya pada waktu itu almarhum itu asli Aceh. Terus mau pulang, selagi melangkah pantang untuk surut, cuma saya minta apa? Kasih KTP, namanya diganti.